Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gerbang Pulau Madura, saat ini saya bersama dengan Mas Ridwan Anjasmoro. Beliau adalah salah satu pemerhati sejarah juga. Dan yang tersembunyi. Ya, yang tersembunyi sekitar itu. Beliau juga dari salah satu jurnalis media di Bangkalan, Mas Ridwan ya. Ya, kebetulan memang profesi saya sebagai jurnalis di Bangkalan. Ya. Sesuai dengan profesi Mas Ridwan, saya dengar kapan hari itu Mas Ridwan melakukan perjalanan. Perjalanan apa ini? Ini yang menarik ini. Perjalanan ke barat. Seperti mencari kitab suci, begitulah kira-kira. Iya. Yang salah satunya sempat singgah atau mampir atau bahkan agak lama di sana di Yogyakarta, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah dan Yogyakarta terus ke Jakarta juga. Ke Jakarta. Dari perjalanan itu, Mas Ridwan, apa sih yang bisa di-share atau disampaikan kepada pemirsa Gerbang Pulau Madura untuk pengetahuan kita? Monggo silahkan Mas Ridwan. Ya, pada saat itu saya memang melakukan perjalanan ke beberapa tempat makam-makam keraton ataupun makam-makam para waliullah atau kiai yang ada di sepanjang perjalanan saya ini. Termasuk saya singgah di Ampel, juga singgah ke Jogja, kemudian singgah langsung ke Jakarta. Waktu itu perjalanan saya itu memang yang berkesan itu memang saat di Yogyakarta. Ya, di Imogiri. Banyak teman-teman itu yang tanya ke saya, bagaimana perjalanan ke keraton atau ke makam keraton gitu ya. Di Sultan Agung dan juga makam Pakubono X sekaligus juga makam Cakraningrat I yang ada di Imogiri. Ya. Menarik di sini Mas Ridwan, karena yang kami pahami Imogiri ini adalah kompleks pemakaman raja-raja Mataram. Betul. Yang wabil khusus memang tempat peristirahatan terakhir dari Sultan Agung. Dan yang menarik Mas Ridwan, yang saya dengar barusan itu kan ada sebutan Cakraningrat I. Iya, Cakraningrat I dari Madura. Dari Madura. Ya memang tersebut di sejarah, di buku-buku itu memang beliau adalah penguasa Madura di bawah pemerintahan Mataram. Mohon maaf kalau saya salah. Seperti apa Mas Ridwan? Ya memang setahu saya waktu itu saya kan juga diajak oleh keluarga keraton atau juga keluarga dari Cakraningrat dari Madura. Sehingga saya juga bisa tahu dan melihat secara langsung. Tapi jelas nyata ini ya. Ya, tidak mengada-ada. Bukan perjalanan spiritual. Iya. Seperti mimpi lah. Memang perjalanan ini murni jalan pakai mobil, bukan jalan pakai kaki. Waktu itu, sehingga memang ketika sampai di Yogyakarta, memang haluan kami itu tidak langsung ke Imogiri, tapi haluannya ke Pulau Segoro Kidul. Pulau Segoro Kidul yaitu terletak di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Daerah selatan, pantai selatan. Di situ memang kita bisa melihat atau menyaksikan petilasan dari Cakraningrat II, Raden Undakan bersama Sunan Cendana. Jadi di situ ada sebuah pulau yang memang di tengah lautan. Pulau itu ada di tengah lautan. Kalau ingin masuk ke pulau itu nunggu air itu surut dulu. Air laut surut, baru kita bisa jalan. Kalau belum surut jangan, ombaknya besar. Jadi di situ ada petilasan dari Raden Undakan sebelum menjadi raja kedua di Madura Barat, sebelum menggantikan Cakraningrat I. Gitu loh. Berarti sebelum bergelar Cakraningrat II. Ya, sebelum bergelar Cakraningrat II,
itu ada perjalanan di situ. Kami waktu itu dengan keluarga Cakra juga melakukan napak tilas lah. Napak tilas. Napak tilas. Sehingga kita tahu di sini letak petilasan beliau, bahkan di situ beberapa hari tinggal di dalam di pulau itu. Pulau itu, dan kebetulan ada guanya juga. Oh. Gitu. Baru setelah itu perjalanannya ke Imogiri, ke makam-makam raja. Ke makam-makam raja. Saya yang menarik memang di Imogiri, Mas Iwan, seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa sih anggaplah raja ya, memang penguasa Madura, Cakraningrat I ini bisa dimakamkan di kompleks pemakaman Raja Mataram? Ya, berdasarkan sejarah juga banyak diceritakan bahwasanya Cakraningrat I ini dianggap orang terdekat, bahkan diambil anak atau anak angkat menjadi anak angkat dari Sultan Agung. Termasuk anak emas juga. Termasuk anak emas. Nah, di situ kita bisa saksikan langsung bahwasanya di makam Imogiri itu letak makam beliau Cakraningrat I itu ada di pelataran utama. Di pelataran utama. Di pelataran utama bersama dengan Sultan Agung, istri Sultan Agung atau permaisur Sultan Agung, dan juga anak-anak Sultan Agung yang lain. Ada yang berdasarkan catatan saya, nama-nama anak yang dimakamkan ya, di kompleks di pelataran ya, utama itu. Ada 3 pelataran. Ya. Pelataran pertama itu ada makam-makam, memang kalau masuk ke Imogiri itu kita kan naik tangga. Ya. Ada ratusan tangga dari situ. Ya. Itu untuk masyarakat umum itu naik tangga. Setelah sampai di situ kan kita harus pakai beskap tuh. Yang ketika masuk ke Imogiri kan pakai beskap, bangkon dan sebagainya itu. Nah, di situ pelataran utama itu pelataran yang pertama, bukan yang utama. Yang pertama itu memang banyak makam. Dari mungkin keluarga keraton juga. Pasti kalau di Imogiri pasti yang jelas keluarga keraton semua. Ya. Kemudian pelataran kedua dan pelataran ketiga itu yang utama. Yang utama di situ memang tidak semua boleh pengunjung boleh masuk. Pengunjung umum nggak boleh masuk di situ. Memang dibatasi sampai pelataran yang kedua itu. Yang utama itu memang dari khusus dari keluarga keraton atau keluarga ya, dekat dari Sohibul Makam itu. Iya, ada Sultan Agung, ada di situ Cakraningrat, ada juga putra-putri yang lain. Agung. Ya, seperti saya catat di situ karena saya waktu itu dapat peta denah itu. Oh, denah. Letak makam. Iya. Sehingga di situ yang saya temui sederetan makam itu dari ada yang namanya itu putra dari Sultan Agung itu Raden Mas Rarangin, Raden Mas Salisir, Raden Mas Wigang, Raden Mas Kasiliran, Raden Mas Mulat, Pangeran Hadinegoro. Dan situ masih banyak lagi. Dan saya nggak ingat dan tidak mencatat juga. Nah, di tengah itu ada makam dari Cakraningrat I. Maksudnya di tengah? Di barisan itu. Di barisan itu ya, barisan gini. Di barisan berarti, itu. Mohon maaf, letaknya Sultan Agung di sini. Letak Sultan. Enggak, ini enggak ada. Itu sudah satu pelataran itu. Oh, satu pelataran. Cuma bedanya dicungkupi aja. Oh, yang Sultan Agung itu dicungkupi keliling. Ini ada di luar. Satu pelataran, enggak ada yang tinggi, satu pelataran. Oh, satu pelataran, datar begitu datar ya. Begitu. Sehingga ini di antara pangeran-pangeran putra Sultan Agung kandung itu. Dari Sultan Agung ada Cakraningrat I, yaitu putra angkat dari Sultan Agung. Sebegitu dianggapnya ya, mohon maaf, sebegitu dianggapnya Cakraningrat I ini sampai makam beliau saja ada di pelataran utama. Kalau saya menganggapnya seperti itu, memang sangat dihormati. Sangat dihormati ya. Di situ, sehingga bisa logikanya kan siapa yang bisa dimakamkan di situ berarti kan udah satu frekuensi ya. Iya. Anggapan
banyak orang kan memang bukan Sultan Agung, Cakraningrat I ini hanya bawahan lah kita anggap dari Mataram kan begitu. Ya. Tapi makamnya kenapa kok ada di pelataran utama? Berarti ada sesuatu hal yang istimewa dengan Cakraningrat I ini, maksud saya seperti itu. Kalau saya menganggap ini bentuk loyalitas. Jadi memang jabatan di Mataram itu beliau kan juga panglima perangnya dari Sultan Agung. Kemudian di Madura karena kita di bawah Mataram waktu itu menjadi menjadi raja Madura Barat, penguasa Madura. Ya, dan itu pun tugas Cakraningrat I pun kan tidak banyak di Madura. Lebih banyak di Mataram. Di Mataram. Sehingga di sini ada perwakilan dari beliau yang menjalankan pemerintahan. Tapi tetap setiap tahun itu istilahnya balik ke Madura. Karena beliau juga di sini kan juga punya permaisuri dan punya putra. Punya tanggung jawab juga dia untuk mengelola Madura ini. Ya. Seperti apa? Gitu. Setelah dari itu Mas Irwan? Dari Imogiri. Kalau di Imogiri pun saya ada beberapa makam yang saya kunjungi, termasuk makam Pakubuwono ke-10, PB10. Karena di situ disebut Raja terkaya. Raja Agung. Raja terkaya mungkin ngambil barokahnya biar bisa ikutan. Biar keebisan katanya Rangadura. Masuk akal. Ya. Gitu. PB10 ini juga kan berbesan kalau tidak salah dengan wali negara. Karena putra wali negara yaitu Sis Cakraningrat, istrinya putri dari PB10 kalau tidak salah. Apakah benar seperti itu Mas? Nah, jawabannya memang di situ. Artinya saya yang ngajak itu, keturunannya itu. Keturunan beliau. Keturunan dari Sis Cakraningrat ini yang ngajak saya ke sana. Karena tuh kenapa kita punya misi ke sana juga. Karena kita juga di makam Cakraningrat I itu kita melakukan renovasi pelataran. Renovasi pelataran. Ya. Jadi sekaligus cross check dan dicek lah. Sudah nyampe mana renovasi ini gitu loh. Proses renov ini. Berarti pembiayaan dari keluarga Cakraningrat gitu loh. Jadi kalau saudara-saudara yang dari Madura ke sana, pelatarannya udah bagus, batu alam semua, pakai batu alam. Dan yang sebelumnya itu sudah mungkin rusak karena banyak yang apa istilahnya? Yang goyang. Ya, yang nggak rata istilahnya. Akhirnya kita ikut sumbang sih lah. Karena memang leluhur Cakraningrat kan ada di situ. Jadi sepatutnya dan seharusnya peduli untuk melakukan renovasi di situ. Begitu. Nah, kira-kira kalau saya ke sana, apakah bisa masuk ke pelataran utama? Pertanyaannya begitu. Bisa kalau ada kodenya itu. Gitu sepertinya ya? bisa. Ada kodenya bisa. Bahaya. Pasti ini. bisa. Oh ya, sekaligus mungkin yang jarang diketahui juga. Ketika kita berada di makam Sultan Agung itu, saat masuk ke dalam cungkup itu, di situ ada namanya batu pasujudan. Batu pasujudan. Berarti di dalam cungkupnya. Di dalam cungkup. Agung. Di dalam cungkup ada makam Sultan Agung. Kemudian di dekatnya itu ada pasujudan. Memang dulu riwayah itu tempat kholwatnya Sultan Agung. Di batu itu. Di batu itu termasuk melakukan ibadah, sholat dan sebagainya ada di situ. Jadi berdasarkan Abdi Kraton kita dianjurkan juga bisa. Jadi Mas Irwan sempat bisa masuk ke cungkup itu ya? Ke cungkup Sultan Agung. Dan makam beliau ini sebenarnya begitu sederhana. Kalau tahu yang di dalam itu, ya kalau dibandingkan makam-makam yang ada di Madura ini, termasuk di Ratu Epu, itu sangat bagus yang di Ratu Epu. Ukiran-ukirannya itu luar biasa kan kalau di Ratu Epu. Kalau di Mataram itu sederhana. Ya, makamnya, di makam Sultan Agung ini. Termasuk makamnya Cakraningrat bersama putra yang lain. Itu juga sangat-sangat sederhana. Hanya batu andesit ya. Itu
ditata begitu aja, tanpa ukiran. Tanpa ukiran. Tanpa ukiran. Setahu saya tanpa ukiran, karena memang saat masuk itu agak remang-remang gitu. Jadi nggak boleh, nggak terang seperti sekarang gitu, agak remang-remang. Memang jurusannya Mas Ridwan urusan remang-remang ini. Gitu. Ya gitu Mas Jody. Iya, iya. Selain batu apa namanya tadi? Batu pasujudan. Ya, apalagi yang ada di riwayatnya itu ketika kita juga melakukan khalwat atau ikut sujud di situ, itu bisa menjadi perantara istilahnya untuk bisa berdoa dan mohon untuk tercapainya cita-cita. Karena dulu Sultan Agung seperti itu yang dilakukan beliau. Ya alhamdulillah bisa ikut sujud di tempat persujudan beliau gitu loh. Sujud di tempat persujudan beliau gitu loh. Amin, ya mudah-mudahan ya meskipun nggak jadi raja di Madura, raja di rumah tangga. Di rumah tangga. Selain batu itu Mas Ridwan, yang ada di sekitaran pelataran utama ini. Kalau di pelataran utama itu kayaknya seingat saya itu cuma itu aja sih. Kita di sana memanjatkan doa, tahlilan, apa, udah itu. Tapi yang unik itu yang unik saat lihat pintu masuk ke Cungkup itu, itu pintunya kecil, mungkin ukuran 50 kali 50. Tapi gemboknya itu yang besar. Memang tidak sembarang orang boleh masuk di situ, Mas Ridwan. Apa namanya, dari bentuk pintunya saja bisa dibayangkan bagaimana. Ya rumit masuknya. Ya. Kalau badan yang besar kayaknya nggak mungkin untuk masuk. Secara filosofi, tetap menundukkan diri kepada Tuhan atau pimpinan. Ya. Hati Allah, hati Rasul. Artinya apa ya? Wa uli amri minkum gitu loh. Orang Madura menyebutnya adat. Ya. Istilahnya adatnya itu tetap menundukkan diri. Menundukkan diri. Gitu. Iya. Setelah dari Imogiri. Nah, kalau setelah di Imogiri ini perjalanan ya ke Cirebon, silaturahim ke saudara-saudara di Cirebon. Tapi tetap judulnya jalan bareng dengan ya tadi itu keluarga Cakraningrat. Iya. Jalan bareng keluarga Cakraningrat gitu. Sampai ke Cirebon, kemudian ke Banten, Tangerang. Banten. Itu ya termasuk ke Syekh Datuk Kafi, ziarah begitu aja. Ya. Terima kasih Mas Ridwan, karena juga waktu yang membatasi. Ya perjalanan singkat sebenarnya. Cuma udah berbulan-bulan itu. Perjalanan singkat tapi berbulan-bulan. Singkat tapi berbulan-bulan. Karena banyak hal yang kita lakukan bersama. Ya, semoga kami bisa mengikuti jejak Mas Ridwan, bisa ziarah ke Imogiri, karena bagaimanapun Cakraningrat 1 juga sesepuh di Madura Barat ya. Madura Barat. Ya. Semoga kami bisa juga sampai ke sana Mas Ridwan. Syukur-syukur bisa bareng Mas Ridwan nanti. Ya, mari. Siap. Terima kasih Mas Ridwan atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kesibukannya. Siap. Terima kasih. Sebaliknya. Terima kasih banyak. Demikian pemirsa perjalanan singkat dari Mas Ridwan Anjasmoro dalam perjalanan ke barat bersama keluarga Cakraningrat. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bermanfaat untuk generasi muda ke depannya. Amin. Akhiran dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.